Tata cara persembahan online menggunakan kode QR. Langkah pertama, scan kode QR dengan aplikasi pembayaran digital yang Anda miliki. Pada contoh kali ini, kami menggunakan ShopeePay. Namun, Anda bisa menggunakan aplikasi pembayaran digital lainnya. Langkah kedua, silakan mengisi jumlah taburan Anda. Setelah itu, tekan tombol lanjutkan. Langkah ketiga, masukkan PIN, maka persembahan Anda akan diproses. Selanjutnya, Anda akan menerima pemberitahuan bahwa persembahan Anda telah berhasil. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Kita bertemu dalam ibadah streaming pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Sebelum kita lebih jauh masuk dalam pujian dan penyembahan kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Bila pada pagi hari ini kami dapat bertemu di dalam ibadah streaming ya Tuhan. Meskipun jarak memisahkan kami, tapi kami percaya di dalam Tuhan Yesus persatuan itu ada. Kesatuan hati itu ada. Biarlah hidup kami senantiasa berkenan padamu ya Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini Engkau menyertai kami. Engkau adalah Allah yang Immanuel, yang beserta kami. Engkau yang akan memberikan mujizat bagi kami ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa ya Tuhan. Untuk adik kami Selik ya Tuhan. Engkau beri pertolongan, Engkau jamah ya Tuhan. Kuasa-Mu menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami semua Engkau sertai ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan acara sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan
kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Haleluya, haleluya. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang beserta kami Tuhan. Dan pagi hari ini semua ditolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya dan mau memuji Tuhan, kita bersama katakan amin. Sebab dialah penulis cakrawala, dia yang merangkai jagat raya ini, dialah pencipta alam semesta. Namanya Yesus Kristus Tuhan kita. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Wow, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Sebab dialah pemilik kehidupan dan yang sanggup menyelamatkan kita. Dialah jalan kebenaran. Pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Wow, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Kita yang percaya pada Tuhan, maka mujizat itu terjadi. Seberapapun besar beban kita, Tuhan pasti memberikan kelegaan bagi kita. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu
mukjizat Tuhan dinyatakan bagi kita. Sampai akhir hidup kita, Tuhan akan senantiasa setia dan menolong, memberikan yang terbaik bagi kita. Tiada yang mustahil bagimu, kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sebab Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi beban hidup kami, dan Kau akan memberikan kelegaan buat kami semua.
bagiku. Ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidup. Ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Haleluya Yesus, haleluya. Kami percaya Tuhan, biarlah Kau jadikan kami setia sampai akhir hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Segala kesulitan kami, segala penderitaan kami, Engkau akan membebaskan kami ya Tuhan. Tuhan, pagi hari ini ya Tuhan, kami berdoa untuk firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu, Engkau urapi dengan kuasa-Mu. Biarlah kemuliaan-Mu nyata pada pagi hari ini, dan kami semua dikuatkan, kami menjadi sumber kesaksian ya Tuhan. Biarlah hamba-Mu tetap kuat di tengah setiap badai yang melanda. Engkau tetap memberi kekuatan. Biarlah hidupnya senantiasa menjadi kesaksian bagi kami semua ya Tuhan. Sehingga nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sepenuhnya waktu ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya sama katakan amin. Terima kasih untuk tim musik, tim PW semuanya yang sudah membawa kita semakin intim dengan Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara semuanya. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa karena ada anugerah Tuhan yang ajaib yang menyertai kita semua. Amin. Dan pagi hari ini sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya mau menyampaikan rasa syukur dan terima kasih ya kepada Tuhan yang begitu baik, yang memberi kekuatan sampai saat ini. Kalau saya dan kita semua bisa berdiri di tempat ini, saya percaya semua karena kekuatan Tuhan ya, bukan kekuatan kita, tapi ada kekuatan Tuhan, ada rohnya yang memampukan kita. Dan mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada semua jemaat Tuhan yang sudah mendukung kami dalam kami melalui masa-masa yang begitu sulit yang belum pernah kami lalui. Dan ini satu musim yang baru dalam hidup kami yang Tuhan izinkan terjadi. Ya semuanya sudah mengerti, anak kami yang pertama kecelakaan dan mengalami satu luka yang begitu luar biasa ya. Kalau menurut saya itu berat ya, tapi saya percaya bagi Tuhan itu sangat mudah untuk memulihkan dan menyembuhkan secara sempurna. Saya mengucapkan terima kasih untuk dukungan doa, air mata Bapak Ibu semua, kunjungan, support yang diberikan, semangat yang diberikan kepada kami sekeluarga, doa buat anak kami, kesembuhan dan pemulihan. Kami mengucapkan terima kasih juga semua hamba Tuhan di Garda, di Jepara ini. Dan gereja-gereja Tuhan semua yang berdoa buat kesembuhan putra kami. Kami mengucapkan banyak terima kasih, kami tidak bisa membalas. Ya, kami percaya Tuhan yang akan membalas semuanya, menggantikan semuanya dengan berkat yang melimpah dan perlindungan penyertaan Tuhan melimpah. Yang sempurna atas Bapak Ibu Saudaraku semua. Ya bersyukur pagi hari ini Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita berjumpa
sekalipun tidak secara langsung dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita masih bisa bertemu dalam ibadah streaming ini. Pastikan Bapak Ibu duduk di tempat yang paling nyaman, berada di tempat paling nyaman, mungkin dalam perjalanan pun kita bisa menikmati Tuhan bersama-sama, kita bisa menikmati firman Tuhan pagi hari ini, amin. Masih tetap dalam tema bulan ini, keintiman. Ada hal yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita semua, bahwa kerinduan Tuhan itu intim dengan kita semua, itu pasti. Dia menanti-nantikan kita untuk kita dekat dengan Dia dan terus melekat dengan Tuhan. Tapi sekali lagi iblis tidak suka saat kita intim dengan Tuhan, kita mengalami semua kebaikan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, mengalami kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan. Iblis tidak suka, ada hal yang menghambat hubungan kita dengan Tuhan. Yang pertama, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, ada dosa yang tidak dibereskan dan kesalahan yang tidak diakui. Itu menjadi hal salah satu penghambat hubungan kita menjadi tidak harmonis dengan Tuhan. Kita akan buka dalam Yesaya 59 ayatnya yang pertama dan kedua. Yesaya 59 ayat yang pertama dan kedua. Mari kita baca bersama-sama dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Ayat yang pertama, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Kita mengerti sejak semula kita lahir, kita sudah ada benih dosa di dalam hidup kita karena Adam yang pertama. Ada benih dosa dan kecenderungan hidup kita adalah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kerinduan Tuhan. Hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, ketidaktaatan, pemberontakan, kecenderungan kita sudah diturunkan sejak Adam jatuh dalam dosa. Jadi kita patut sadari pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, bahwa kecenderungan kita untuk berbuat dosa itu sudah kita terima warisan dari Adam. Dan ini yang membuat kita sulit untuk mengasihi Tuhan, apalagi dekat dengan Tuhan. Dosa yang tidak kita bereskan, kesalahan yang tidak kita akui, ini menghambat hubungan kita dengan Tuhan. Kita bisa bayangin kalau anak kita sedang melakukan kesalahan, pasti dia takut ketemu sama kita sebagai orang tua. Betul? Seperti itulah kita. Seperti Adam saat dia jatuh di dalam dosa, takut ketemu Tuhan. Padahal setiap harinya bergaul dengan Tuhan. Tapi saat dosa masuk dalam hidupnya, ada mulai takut ketemu dengan Tuhan. Sama seperti kita. Mulai gak lagi tertarik untuk baca firman Tuhan. Mulai gak tertarik lagi bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Bersekutu dalam komunitas yang sudah Tuhan tetapkan. Mulai malas, ngapain juga berdoa. Ya. Karena apa? Ada dosa di dalam kita. Dan hati kita terus menuduh kita. Kamu tidak layak, kamu tidak pantas datang kepada Tuhan. Padahal kita tahu keintiman dengan Tuhan adalah intim dengan firman-Nya. Ya. Tapi kita tidak lakukan itu. Karena mulai keintiman itu hilang. Tidak ada lagi hubungan yang harmonis antara kita dengan Tuhan.
Yang kedua, mengasihi dunia. Ya, kalau kita sudah dosa, maka kasih kita kepada Allah akan berkurang. Otomatis kita mulai mengarahkan hidup kita kepada keinginan-keinginan duniawi. Bukan lagi kita ingin menyukakan hati Tuhan. Apa yang menjadi maumu Tuhan, apa yang menjadi keinginanmu Tuhan, aku mau lakukan. Tidak lagi seperti itu. Tapi apa yang dunia inginkan, aku mau ikuti. Apa yang kedaginganku inginkan, aku mau ikuti. Dari firman Tuhan 1 Yohanes 2 ayat 15, di situ mengatakan 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Firman Tuhan jelas katakan, kita tidak bisa, aku setengah-setengah aja ya dunia, setengah-setengah Tuhan, nggak bisa. Kalau kita mengasihi dunia, maka kasih akan Tuhan, kasih akan Allah tidak ada atas hidup kita. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Bukan berarti kita tidak mengasihi dunia, kita tidak mengasihi jiwa-jiwa yang ada di dalamnya, bukan seperti itu. Kita tetap mengasihi jiwa-jiwa yang ada di dalamnya. Tapi kita tidak kompromi dengan keinginan duniawi. Ayat yang ke-17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kita boleh melihat saat hidup kita sudah mulai ada kompromi dengan dosa. Kita tidak bereskan, padahal Roh Kudus selalu mengingatkan, ayo dibereskan. Tuhan ingin, Tuhan sudah lakukan sesuatu untuk memulihkan hubungan kita. Kita mau lihat, Tuhan gak rela gitu, kita menjadi sahabat dunia. Tuhan ingin kita menjadi kembali hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi harmonis. Tidak ada lagi dosa yang menghalangi, tidak lagi keinginan duniawi yang menguasai kita. Tuhan punya inisiatif karena Dia begitu mengasihi kita. Karena Tuhan tahu ujungnya bagaimana saat kita hidup di dalam dosa, mengikuti keinginan dosa, ujungnya bagaimana Tuhan sudah tahu. Kebinasaan kekal, kematian kekal, keinginan duniawi lenyap, akan hilang lenyap. Tapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Tuhan tahu endingnya, orang-orang yang tidak membereskan dosanya, tidak mau mengakui, tidak mau jujur di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan punya inisiatif memulai untuk hubungan ini menjadi kembali harmonis. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, mungkin Bapak Ibu Saudara, aku sudah terlalu jauh. Apapun yang aku lakukan saat ini sudah tidak ada yang berkenan kepada Tuhan. Aku sudah jatuh dalam dosa, sudah terlalu dalam. Aku sudah mengikuti keinginan duniawi dan itu sudah terlalu dalam. Tapi pagi hari ini ada kabar sukacita buat Bapak Ibu semuanya. Kita akan melihat dari Roma 5 ayat 8. Apapun keadaan Bapak Ibu Saudara yang membuat saat ini Bapak Ibu Saudara menjauh, semakin gak tahulah kehendak Tuhan itu bagaimana. Aku sudah gak bisa lagi dengar suara Tuhan, ya karena kita jauh. Tuhan ngomong pun, teriak pun kita gak dengar. Karena kita sedang sibuk dengan keinginan kita, dengan keinginan duniawi. Tapi Tuhan mau tunjukkan, apapun keadaan Bapak Ibu Saudara, akan tetapi, Roma 5 ayat 8, akan tetapi, whatever keadaanmu, apapun keadaanmu, ini yang mau Tuhan tunjukkan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dalam keadaan apapun, sejauh apapun Bapak Ibu Saudara meninggalkan Tuhan saat ini, Dia mengulurkan tangannya untuk menarik Bapak Ibu mendekat. Dia mati untuk menghapus segala dosa. Bapak Ibu Saudara dibenarkan, kita sudah sering kali mendengar berita, segala dosamu sudah diampuni, bahkan dosa yang dulu, sekarang dan yang akan datang semuanya sudah ditanggung di kayu salib. Tapi apakah benar-benar kita percaya?
Dia menanggung dosa kita. Apakah benar-benar kita percaya dia sungguh-sungguh mengasihi kita? Ada satu pribadi yang sudah mati dengan kita. Nah, ini pertanyaan yang sangat penting. Bapak Ibu Saudara bisa bertanya kepada diri masing-masing. Apakah aku ini sudah benar-benar mengerti bahwa ada satu pribadi yang sudah mati buat aku? Menggantikan aku. Yang aku harusnya dihukum dengan kematian kekal. Tapi dia sudah menebus. Dia sudah mati buat aku. Supaya aku hidup untuk dia. Supaya aku punya hubungan baik dengan dia. Kematiannya membelah tabir, batas yang menghalangi, dosa yang menghalangi, semuanya dihapuskan. Supaya apa? Bisa langsung ketemu dengan Tuhan. Bukan lagi seperti zaman perjanjian lama, imam yang boleh mendekat kepada Tuhan. Hanya imam-imam yang menguduskan hidupnya, yang boleh mendekat di ruang maha kudus Tuhan. Sekarang oleh darah anak domba kita dilayakkan, kita dikuduskan. Ya, saya percaya saat kita percaya bahwa ada satu pribadi yang sudah mati buat kita, saya percaya kita tidak akan menyia-nyiakan kematiannya. Saya percaya kita akan menghargai hidup yang Tuhan berikan. Ya, saya bersyukur anak saya diberi kesempatan untuk hidup yang kedua kalinya, mungkin yang kesekian kalinya. Dia berapa kali kecelakaan, ya. Dan ini masih diberi kehidupan lagi. Saya bersyukur masih diberi umur untuk dia mendekatkan hatinya ke Tuhan, fokus ke Tuhan. Yang bisa tolong hanya Tuhan. Pengharapan kita hanya ke Tuhan. Kerinduan Tuhan, hidup kita untuk Dia, bukan untuk dunia. Pagi hari ini kita mau belajar sungguh-sungguh percaya bahwa ada pribadi yang sudah mati buat kita. Kalau kita percaya berarti kita gak ingin menyakiti. Kita gak ingin mendukakan satu pribadi yang sudah mati buat kita. Mari kita buka 1 Yohanes 3. Mulai ayat ke-21. Kematian Kristus itu akan menjadi sia-sia dan tidak akan banyak menolong dan tidak akan menolong kita saat kita tidak percaya. Bapak Ibu, tanyakan kepada diri Bapak Ibu Saudara semua, apakah aku benar-benar percaya ada pribadi yang sudah mati buatku? Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan apa yang kita minta, Tuhan memberikan karena kita menuruti segala perintahnya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara, perintahnya itu apa? Kita mau melihat ayat yang ke-23. Perintahnya yang berkenan kepada Tuhan itu apa? Ayat yang ke-23. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya. Dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah. Ia diam di dalam Allah. Dan Allah diam di dalam dia. Dan Allah di dalam dia. Inilah kemanunggalan kita dengan Tuhan. Keintiman yang sesungguhnya ada dalam perintahnya ini. Percaya di dalam Yesus Kristus anaknya yang sudah mati, menghapus segala penghalang, segala dosa dan segala keinginan duniawi. Tuhan sudah tebus di atas kayu salib. Dan ada satu hal lagi, perintahnya yaitu supaya kita saling mengasihi. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikian kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita,
yaitu roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Untuk percaya dan untuk mengasihi perlu Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Kita tidak mungkin bisa dengan kekuatan kita. Roh Kudus memampukan kita menghasilkan buah-buah roh, kasih itu. Kalau untuk mengasihi orang yang baik dengan kita, memperhatikan kita, suka berbagi dengan kita, kasih support kita, kasih semangat kita, care dengan kita, peduli kita sedang dalam apapun keadaan kita, dia peduli dengan kita. Sangat mudah, betul? Untuk kita mengasihi orang yang seperti itu, sangat mudah buat kita. Tapi kalau sebaliknya bagaimana Bapak Ibu? Saat kita harus mengasihi orang yang suka menghina kita, saat kita harus mengasihi orang yang berlaku tidak adil kepada kita, saat kita harus mengasihi orang yang memfitnah kita, saat kita harus mengasihi orang yang merugikan kita. Saya percaya itu bukan satu hal yang mudah. Kalau hal yang mudah, kita tidak perlu Roh Kudus untuk mengerjakan semuanya. Kita tidak perlu kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan tahu itu bukan hal yang mudah. Oleh sebab itu Tuhan berikan Roh Kudus-Nya. Kalau kita dihadapkan dalam satu keadaan yang seperti itu, harus mengasihi, padahal kita tahu ini sangat menjengkelkan. Kita harus ingat ada Roh Kudus yang siap menolong. Amin Bapak Ibu, libatkan Roh Kudus. Roh Kudus tolong aku pasti bisa mengampuni. Aku pasti bisa mengasihi. Aku pasti bisa mendoakan dan memberkati mereka. Orang-orang yang sudah merugikan aku, sudah memfitnah aku, apapun. Yang sudah melukai hati kita, yang sudah mengecewakan kita, yang sudah menghina kita mungkin. Ada Roh Kudus, firman-Nya katakan bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Kalau kita sudah keluar dari kasih, sudah tidak bisa mengampuni, sudah tidak peduli lagi dengan sesama kita, kita mau lihat dari 1 Yohanes 4. Ada 1 Yohanes 4 ini? Kitab 1 Yohanes pasal 4. Ya. Ayat yang ke-16 kita mulai baca. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Kita bisa ngomong, aku intim kok dengan Tuhan, hubunganku baik sekali dengan Tuhan. Tuhan itu luar biasa, aku senang sekali baca firman. Tapi untuk mengampuni orang yang memperlakukan kita tidak adil, kita belum bisa. Untuk mengampuni orang yang menghina kita belum bisa. Ayat yang ke-19, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Saat fokus kita, saat kita mengerti, kita percaya, kita mengenal Allah sudah mengasihi kita lebih dulu. Tidak mungkin tidak, kita pasti bisa mengampuni. Pasti kita bisa mengasihi. Gampang sekali ya. Ini orang percaya Yesus sudah mati untuk hidupnya atau belum, dilihat dari hidupnya. Manifestasi hidupnya, dia menyenangkan Tuhan atau menyenangkan dagingnya. Bisa kita lihat. Kita gak perlu ngomong, aku tuh intim dengan Tuhan, aku tuh senang firman Tuhan. Praktek hidupnya bisa kita lihat. Kita sendiri pribadi dengan Tuhan yang tahu. Ayat yang ke-20. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta.
Kita tahu apakah ada pendusta di kerajaan surga? Bapak Ibu sudah tahu ya. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Keintiman dengan Tuhan tidak bisa dipisahkan dari hidup kita, praktek mengasihi. Tapi bagaimana kita bisa mengasihi? Kita percaya ada Allah, Yesus yang sudah mati buat kita. Mari kita lihat hati kita koreksi hati kita. Apakah aku benar-benar sudah percaya Yesus sudah mati buatku? Kita mau melihat dalam sepanjang hidup kita mengalami kasih Tuhan, mengalami penyertaan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, bahkan mujizat-mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Tuhan hanya ingin tunjukkan, aku begitu mengasihimu. Bahkan saat seseorang percaya Tuhan sudah mati untuk hidupnya, dia sudah tidak lagi memikirkan apakah Tuhan memberkati aku dengan berkat materi atau kesehatan atau apa. Dia tidak akan pedulikan itu. Dia tahu bahwa dalam keadaan berkelimpahan, dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, Tuhan tetap mengasihi aku. Apapun keadaanku, Tuhan tetap mengasihi aku dan sudah mati buatku. Jadi kita tidak bisa mengukur lagi saat kita sudah mengenal kasih Tuhan. Dia sudah mati buatku. Lembah kelam boleh kita lalui, tapi kita akan tetap percaya Tuhan tetap mengasihi aku. Dalam keadaan apapun pagi hari ini Bapak Ibu, kita percaya Tuhan ada di setiap musim hidup kita. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan ada kelimpahan ataupun kekurangan, Tuhan mengasihi kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya mengundang Singer bisa maju ke depan. Pagi hari ini Tuhan, tidak ada satu kuasa apapun yang memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Keinginan duniawi, dosa yang melilit hidup kami. Tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Engkau tetap mengasihi kami apapun keberadaan kami pagi hari ini. Saat kami tidak bisa mengampuni orang lain, Engkau pun tetap mengasihi kami Tuhan. Saat hidup kami begitu pahit dan kecewa dengan Tuhan, Engkau tetap mengasihi kami Tuhan. Buat pagi hari ini Roh Kudus, Kau bekerja di tengah-tengah kami, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, dimanapun jemaat-Mu Tuhan berada. Engkau menjamah dan melawat mereka semua Tuhan. Kasih-Mu yang tidak terbatas oleh apapun itu menjamah setiap kami. Buat kami percaya ada satu pribadi yang sudah mati. Buka setiap mata hati kami. Engkau begitu mengasihi kami apapun keadaan kami. Sedalam apapun kami jatuh dalam lembah dosa, sedalam apapun kami terikat dengan keinginan-keinginan duniawi, pagi hari ini kasih Tuhan melanda kami dan membebaskan setiap kami. Kuasa darah-Mu membebaskan setiap kami, mengalir kuasa darah-Mu dimanapun kami berada pagi hari ini Tuhan. Engkau menjamah setiap kami. Engkau yang rindu pulihkan hubungan kami dengan-Mu Tuhan. Engkau yang teramat mengasihi kami dan terlebih rindu hati kami melekat kepadamu Tuhan. Roh Kudus-Mu memampukan kami. Roh Kudus-Mu memenuhi kami. Terima kasih Tuhan. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan
Dosa tidak akan bisa memisahkan kami Tuhan. Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Kau sudah mati buat kami. Ya, lembah di hidupku, Engkau ada menangkan hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku. Memberi kekuatan, memberi pengharapan, Engkau segalanya. Biarlah cinta di hatiku. Biar setiap kami mengalami kasih-Mu pagi hari ini Tuhan. Sehingga kami bisa mengasihi-Mu karena Engkau terlebih dulu mengasihi kami Tuhan. Karena kami percaya Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau sudah mati buat kami, menghapus setiap dosa, membawa kami menjadi berkenan. Engkau mengatakan kami berkenan kepadamu bukan karena perbuatan baik kami, tapi karena kuasa darah-Mu yang sudah menyucikan kami, membawa kami semakin mengasihi-Mu dan mengasihi sesama kami. Dalam apapun keadaannya kami bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami, karena ada Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kami. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu Engkau yang kami butuhkan, Engkau yang kami perlukan. Engkau alasan untuk kami hidup hari ini dan seterusnya Tuhan. Karena ada Engkau Tuhan, kami tetap semangat untuk mengasihi-Mu dan semua sesama kami. Karena Engkau terlebih dulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Memberi kekuatan, memberi pengharapan, Engkau segalanya bagiku. Memberi kekuatan, memberi kekuatan, memberi pengharapan, Engkau segalanya bagiku. Memberi kekuatan, memberi pengharapan, Engkau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk perkataan firman-Mu, untuk kerinduan hati-Mu yang sudah Engkau sampaikan buat setiap kami. Bahwa hati kami terus melekat dan percaya ada pribadi yang begitu baik buat kami, yang sudah mati buat kami. Itu kekuatan kami untuk kami terus mengasihi-Mu dan mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Mari arahkan hati kita, jemaat Tuhan semuanya. Arahkan hati kita kepada Tuhan. Untuk pagi hari ini kita terima berkat yang terbaik dari Allah, Bapa kita yang sangat kita kasih dan sangat mengasihi kita. Dia yang terlebih rindu memberkati setiap kita. Dia yang terlebih rindu hidup kita, hidup dalam berkat Tuhan, hidup dalam kemuliaannya, demi kemuliaannya. Dia yang terlebih rindu memelihara hidup kita dengan sempurna. Dia yang terlebih rindu memberikan kelimpahan, sukacita, damai sejahtera, kasih
kasih karunia-Nya cukup buat kita. Pagi hari ini Tuhan, kami berdoa, kami mohonkan berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Engkau memberkati setiap kami dengan berkat yang terbaik. Damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan melimpah atas setiap kami, menyertai kami dalam setiap pekerjaan kami, dalam studi kami. Dalam apapun yang kami kerjakan Tuhan membuat berhasil. Tuhan buat kami beruntung dan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, Kau selalu menghadapkan wajah-Mu kepada kami. Dan Kau tidak pernah tertidur dan terlelap menjaga kami. Kami percaya keluar masuk kami ada dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekalipun kami melewati lembah kekelaman. Kami tidak takut bahaya karena Engkau beserta kami. Karena kami pasti akan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan. Karena pasti ada rencana Tuhan yang indah buat setiap kami. Dan kami boleh percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan rancangannya selalu baik dan terbaik dan teramat baik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang dicintai dan diberkati Tuhan katakan amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali.